lagi di Suara UGK Podcast. Nah, kali ini kita akan masuk di acara yang cukup tegang dan nanti mungkin bahkan banyak misteri-misteri tentang Universitas Gunung Kidul. Nah, langsung saja kita panggil salah satu pegawai dari Universitas Gunung Kidul, Bapak Sudiwarso. Oh, Sudi Wisono. Selamat datang Bapak. Selamat siang. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih sama Bapak. Bapak boleh memperkenalkan diri mungkin namanya, terus sejak kapan di Universitas Gunung Kidul? Ya, nama saya lengkap Sudi Wisono. Lahir 15 Maret tahun 1966 di Wonosari, Gunung Kidul. Terus sejak kapan sih Bapak di UGK? Saya masuk di UGK itu sejak tahun 2001. Itu sudah lama ya Pak? Dari awalnya berdirinya. Dari awal berdiri. Ya. Nah, kok bisa sih Bapak masuk ke Universitas Gunung Kidul? Dulu saya pernah bekerja, tapi kan berhubung di sini itu ada pembukaan, itu ada buka Universitas Gunung Kidul ini, maka saya disuruh diangkat bekerja di sini. Nah, sebelum lanjut nih saya tuh salfok sama pakaian Bapak. Ini tuh temanya apa sih Pak? Kok pakai kayak lurik-lurik Ya, gitu? ini untuk nguri-nguri budaya. Nggak janji ya toh Pak, karena kulo. Terus Bapak ini mungkin selama berapa tahun ya? Dari 2001 sampai sekarang itu tuh mungkin ada kisah apa sih, kayak selama jaga malam tuh kayak gimana kesannya? Ya, kesannya baik-baik juga, baik, ya enak lah. Ada cerita-cerita horor atau apa gitu nggak sih Pak di sini tuh? Yang kalau masalah horor dulu juga ada. Ada. Waktu pas saya itu jaga malam tidur di ruangan kantor itu, ya. Jaganya sendiri Pak? Iya, dulu baru sendiri, itu belum nikah. Terus itu horornya tuh kayak gimana? Maksudnya kayak Horornya itu ya, diliatin? pas itu saya kan tidur terus didatengin ikan duyung itu yang seperti ya ikan duyung lah. Cuman yang diperlihatkan cuman bawahnya aja. Bawahnya tapi kepalanya kayak gimana enggak. Pak? Kan saya belum Ya, pernah lihat duyung nih. Kayak ikan duyung itu. Itu Kayak ikan. cantik Pak? Mukanya nggak Oh, mukanya nggak kelihatan. Ya, tujuannya cuman mau ngelihat aja, perkenalan aja sama Pak Udu. Oh, mau kenalan. Tapi kok Bapak bisa tahu kalau itu duyung? Maksudnya kan kalau di dunia nyata itu duyung itu kan nggak ada tuh Pak? Iya. Itu kok bisa tahu itu duyung itu Iya. karena mungkin mirip apa gitu? Ya mirip ikan itu. Ikan itu. Terus begitu terus saya tanyakan, dulu kan dipakai kantor transmigrasi. Nah, saya bertanya gitu sama anaknya ibu kepala. Ya memang benar ada penghuninya gitu maksudnya, tapi nggak mau mengganggu. Selain Cuma ikan perkenalan duyung aja. apa Pak? Pak, Selain ikan duyung mungkin ada pocong atau apa gitu? ya enggak, cuman itu aja Cuman pengalaman itu. saya ya. Tapi di sini ada tempat yang serem nggak sih Pak? Ya betulnya sih banyak. Mungkin ya kan namanya makhluk halus kan nggak ketahuan. Kalau boleh tahu nih Pak, sebelum dijadikan sebagai Universitas Gunung Kidul Kampus 1, Ya. ini itu dulunya kantor apa sih Pak? Dulu pernah dipakai gudang, tempat tempat gula kayak penumpukan
padi, jagung gitu. Berarti kayak lumbung gitu ya? Iya, habis itu terus dipakai sekolahan STM gitu. Habis itu dipakai. Tapi mungkin dulunya itu ada kejadian-kejadian yang mistis atau apa itu enggak? Enggak. Oh enggak, berarti baru mistis itu Ya, pas. baru saya di sini itu. Kalau dari Bapak sendiri mungkin pernah tahu nggak sih kalau ada mahasiswa yang kesurupan atau Ya. justru dosen gitu, ada nggak sih Pak? Apa? Yang kesurupan gitu kayak dosennya atau mahasiswanya gitu. Mungkin pernah tahu ada dosen mahasiswa yang kesurupan di kampus itu nggak? Ya, ada sih kemarin juga ada. Tapi ya katanya sih kesurupan, tapi ya kemungkinan ya apa ya? Saya enggak apa namanya roh halus itu kan enggak tahu. Tapi pas itu Bapak ada di sini? Pas Ada, kesurupan itu? iya sempat obat dari saya P3 itu, tapi kan yang belum ada sementara di sini. Kalau kesurupan kayak gitu tuh karena apa sih Pak? Mungkin karena Sakit, Oh, karena sakit. Karena sakit ya itu kan. berarti kalau Banyak nggak kan. sakit mungkin juga Ya nggak. mungkin belum lama di sini. Kalau kan tadi kesurupan nih, terus Bapak tuh pernah dengar aduan dari mahasiswa mungkin, Pak saya tuh pernah lihat itu loh Pak, itu pernah nggak? Belum pernah? Belum pernah. Berarti mahasiswa di sini tuh masih otaknya masih Iya. pikirannya normal, masih sehat. Iya. Nah, Ya mungkin saya yang tuh- terganggu yang mungkin ya kurang sehat atau gimana. Nah saya tuh juga salfok lagi sama Bapak, itu kayak adatnya tuh kok kental banget gitu loh. Nah, mungkin dulunya Bapak sebelum jadi pegawai itu Ya. kerja di mana gitu Pak? Dulu saya itu kerja di ICD di Maju Lancar. Nah, kebetulan sini dulu itu yang nemetin bapak saya. Nah, makanya saya di sini itu pewarisnya bapak saya. Bapak saya dulu pegawai kantor transmigrasi sini. Ya juga juga mamam juga. Ya. Oh, seperti itu. Nah, kalau misalkan itu Bapak punya kayak denger-denger nih, kemarin itu saya pernah dengar kalau Bapak itu juga bisa nyanyi. Ya, alhamdulillah bisa. Nah, pernah itu nggak sih Pak kayak ikut ajang nyanyi kayak gitu? Pak, Kayak kejuaraan nyanyi atau apa? Atau pernah nyanyi di mana gitu nggak Pak? saya itu dari SD udah mulai maksud nyanyi. Saya itu SD Wonosari 6 dulu. Itu saya juga ikut di Hari Pendidikan Nasional juara 2. Wah, Kok tunggal, nyanyi tunggal. Itu dari SD. SMP juga saya ikut juga. Saya ikut SMP-nya SMP Muhammadiyah. SMA juga dapat juara kedua dalam hari Hardiknas. Terus SMA-nya juga saya ikut di Pop Singer dulu, kan ada Kabupaten Gunung kan ada Pop Singer. Saya mewakili SMA Muhammadiyah. Waktu itu saya juara 3 kalau nggak 3 ya. berarti selain dari tadinya bekerja Pop di singer gitu. Maju Lancar, terus berkarir di nyanyi, terus sekarang di UGK. Ya, Dan mungkin selama di UGK ini ada kayak apa ya, pengalaman yang menakutkan atau serem gitu nggak sih Pak? ya cuman yang tadi itu. Yang duyung tadi. Iya. Tapi kalau dari segi bangunannya itu ada perubahan nggak sih Pak selama dari 2001 sampai 2023 ini? Kayak Perubahan. bangunan fasilitasnya, kayak gedungnya itu ada perubahan kayak dibangun atau enggak gitu? Ya, apa ya kurang tahu saya. Tapi kan saya tuh baru juga nih Pak di sini. Iya. Nah di sana tuh saya kayak ada sumur atau apa itu ya Pak? Ya sumur. Di Memang belakang. di sini ada sumur sejumlah 5 sumur. Ada 5 sumur di sini yang nggak kepakai selama ini. Ya, sumur itu dipakai waktu dulu pakai kan sebelum PAM kan pakai sumur itu, pakai tembak itu.
Tapi kenapa nggak di itu Pak, ditutup aja kan nanti takutnya gimana pas ada yang kesurupan terus nanti Ya. malah nyemplung gitu. Kemungkinan belum ditutup sementara ini. Kadang mungkin ada satu yang sudah, yang dipakai tagana itu udah ditutup ya, sama yang di. Berarti udah ada usahanya ya Pak. Ya. Kalau yang ruangan di belakang ini, kalau boleh tahu itu buat apa sih Pak dulunya? Apa? Yang di belakang sini, deket musola. Itu juga mes bagi karyawan kantor transmigrasi dulu mas, itu yang saya tempatin itu. Oh, berarti itu dulu untuk kayak pegawai kayak gitu. Ya, pegawai kantor transmigrasi. Terus yang paling ujung sana itu dulu kamar mandi. Nah, kamar mandi ada beberapa. ya itu di sana kayak kamar serem. mandi. Iya kayak serem. Ya, ya emang di sini puncaknya mungkin di situ. Oh di situ. Iya. Tapi Bapak pernah lihat di situ Pak? Makhluk halus itu. Iya. Belum pernah. Ya cuman kalau dulu kan saya kan tidur di sini. Ya kadang diganggu itu, waktu BSP diganggu itu. Tapi terus saya kasih rumah saya kasih ayat kursi itu. Selama ini nggak berani masuk lagi. Tapi di sini kayak kan Bapak sendiri nih. Iya. Kayak hawa apa ya, anginnya di UGK itu kayak gimana sih, maksudnya kayak horor atau enggak gitu menurut Bapak? Kan kalau menurut saya mahasiswa kalau misalkan malam-malam nih terus di sana itu kayak sepi, serem gitu loh Pak. Kalau menurut Bapak gimana? Saya ya sama aja. Serem. Ya. Tapi kenapa nggak dibersihin aja Pak? Yang di bagian sana kan ada yang di kamar mandi yang di rumput-rumput itu. Iya. Kenapa nggak dibersihin aja gitu? Ya sementara ini kan buat gudang, buat naruh ini kursi-kursi UGK ini yang belum dipakai gitu. Ya, dipakai buat naruh sementara. Nah dari 2001 nih sampai 2023 itu ada renovasi apa sih Pak di UGK khususnya yang kampus 1 ini? Ya mungkin tambah kelas ini satu itu baru satu ini. Tambah satu Ya yang satu di kelas ruangan. ya, yang di tengah itu. Kalau dari segi lingkungannya Pak, mungkin kayak penanam pohon atau apa gitu? Ada nggak penanaman pohon atau Ada ya, dari mahasiswa juga dulu pernah buat praktek. praktek apa Pak? Ya buat nanam kacang, ketela gitu. Tapi kan sekarang udah enggak ya Pak? Ya kemungkinan belum. 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 Kalau menurut Bapak nih, kenapa sih orang-orang kayak mahasiswa contohnya saya ya Pak, itu kayak memandang kampus 1 tuh dari segi bangunannya aja udah serem. Terus dari mungkin cerita Bapak ini nanti kalau misalkan didengar sama teman-teman, itu nanti kayak mungkin menambah kesan seremnya. Nah itu kenapa sih Pak? Dari Bapak sendiri tuh kayak kenapa gitu? Ya dia istilahnya jangan ini aja apa? Istilahnya jangan merasa takut gitu. Karena itu kan roh halus. Gitu aja. Kalau roh halus itu kan kalau di tempat saya Pak, itu budaya itu biasanya kalau suatu tempat itu ada roh halusnya, itu kadang ada kayak sesajinya atau apa gitu. Untuk apa ya namanya? Kayak persembahan lah gitu. Mungkin di sini tuh ada nggak sih Pak? Apa? Kayak misalnya harus dikasih Sesaji ini gitu. ya. Enggak. Oh enggak, berarti itu baik. Ya baik. Pas kenalan nih sama Bapak itu kenalannya gimana Pak? Maksudnya sama yang apa duyung tadi? Ya tidak dalam tidur, kayak dari masuk dalam mimpi gitu, dalam tidur. Kenapa Bapak bisa yakin kalau itu hantunya itu hantu duyung? Ya tahu. Maksudnya kayak loh itu kan gue cuma mimpi gitu loh. Iya. Tapi itu kayak nyata gitu Pak mimpinya. Ya itu masuk dalam impian gitu. Makanya saya itu kan saya terus tanya gitu yang dulu nempetin itu, apa bener? Nah kalau menurut Bapak nih, kampus 1 ini itu aman nggak sih Pak untuk kegiatan sehari-hari? Ya bisa aman aja.
Aman nggak dari ada. segi apapun. Ya. Tapi kalau Terus, aman ya, kenapa ada yang hati-hati. kesurupan, Pak? Ya kemungkinan lain-lain. Terus dari Pak Odi sendiri gimana caranya untuk antisipasi nih mahasiswa, kayak teman-teman mahasiswa selama di kampus 1 tuh biar ya Aman kayak gitu. aman, menghormati Iya. gitu, gimana caranya? Ya harus hati-hati. Selain hati-hati mungkin kayak ada caranya kayak unggah-ungguhnya gitu loh, Pak. Apa? Unggah-ungguh Sopan selama santun ya gitu. sopan santunnya selama di UGK kampus 1 tuh kayak gimana gitu. Ya harus hati-hati tadi gitu. Kalau saya kan juga baru itu toh, Pak. Jadi kayak lihat banyak. kampus 1 itu ya menurut saya memang Serem. serem. Oh, Jadi iya. tapi seremnya itu bukan tentang yang kayak mistis Iya. banget gitu, enggak. Tapi seremnya itu karena enggak ada beberapa bangunan yang udah nggak terawat. Iya makanya itu. Dari Pak Udi sendiri udah pernah kayak bilang sama mungkin sama yang di atas, maksudnya kayak Pak Rektor atau siapa Ya. gitu tentang masalah Pembangunan. pembangunan itu udah Iya. pernah atau belum? Belum. Iya. Ya. Tapi Kemarin juga Mau bilang. udah mau dibangun tapi belum tentu saya juga. nah, kira-kira ada wejangan apa atau saran untuk mahasiswa UGK itu yang kesini tuh dari Bisa Pak Udi? nyaman gitu. Iya. Ya sekali bisa. Ya kembali ke tadi tuh ya harus hati-hati sambil berdoa, banyak berdoa. Kalau kembali lagi nih Pak dari yang tadi hantu duyung itu, saya tuh Iya. masih penasaran Pak. Ah. Walaupun tadi kan katanya setengah badan ya, Iya. jadi nggak tahu itu cowok atau cewek. Iya. Kalau pas perkenalan tuh caranya kayak gimana Pak? Apa? Pas kenalan kan, Suara. iya kan katanya ditemuin di mimpi. Nah, mungkin kayak gimana sih? Enggak bersuara. Kan dalam mimpi, Mbak. Maksudnya pas dalam mimpi itu Iya. kayak gimana gitu? Temunya. Iya. Ya cuman langsung nemuin gitu. Enggak bertanya. Berarti cuma diem aja gitu. Iya, cuma ngeliatin gitu. Lah katanya nggak punya, yang kepalanya nggak ada, kok bisa ngeliatin Iya. Pak? Maksud saya itu kan cuman apa? Datangin gitu loh, cuman datangin. Oh, kayak gitu. Kalau yang di sumur itu ada nggak sih Pak, yang mistis-mistisnya? Di sumur-sumur yang udah nggak. Saya juga ya kurang tentu namanya. Maka saya juga belum bisa memastikan gitu. Berarti Bapak juga Misalnya sebenarnya nggak makhluk tahu. halus ya, soalnya makhluk halus bisa berubah. Kalau selain dari yang duyung itu, mungkin Bapak pernah dengar kayak suara atau apa gitu nggak? Enggak. Nggak pernah. Berarti selain duyung itu nggak ada gangguan dari makhluk-makhluk yang lain kayak suara atau apa, itu nggak pernah? Enggak. Belum Belum. pernah mendengar. Berarti nyaman-nyaman aja ya Pak di Iya, UGK iya, ini? iya. Lah kalau jaga malam itu di mana Pak jaganya? Iya, Saya di samping sih. di ruangan yang samping ini. Iya, samping kelas tiap malam. Nggak ada yang nemenin misalkan kayak kesini atau mahasiswa atau apa gitu? Iya. Nggak ada. Ya kadang temen dosen, kadang-kadang yang mau nemenin gitu. Kadang temen kampung, ya macam-macam lah. Kalau Bapak sendiri kan tadi katanya cuman taunya yang duyung tadi ya Pak, nggak Iya. pernah ada gangguan selain itu. Kalau dari cerita-cerita dosen atau apa itu ada yang ditemui duyung gitu nggak Pak? Maksudnya ada yang pernah cerita ke Bapak atau enggak? Belum Pernah. Belum. Berarti cuman Cuma saya aja yang soalnya baru tidur sih dulu. terus gimana respon kayak teman-teman pegawai UGK pas tahu UGK itu ada duyungnya gitu gimana? Ya belum, sementara ini belum tahu. Oh, belum ada yang tahu. Iya, Berarti ada yang ini tahu. pertama kali Bapak Ya cuma cerita di podcast. saya aja yang ditemuin gitu. Tapi mungkin itu kan cuma pertama ya Pak? Berarti masih cuma satu kali? Iya, pertama. Waktu saya pertama kali masuk di sini, Oh, baru pertama kali jaga langsung? malam di sini ya udah lama.
Berarti itu 2001 ya Pak? Iya. Jadi sekarang duyungnya udah tua ya? Ya udah tuh. Itu kayak ikan itu. Tapi kenapa nggak mati ya Pak? Sekarang kan musim Ya. kemarau panjang Pak. Iya. Kemungkinan ya penunggunya kurang tahu ya juga. Setelah mimpi itu Bapak kayak takut atau enggak sih Pak? Enggak. Enggak. Wah hebat. Kenapa nggak takut Pak? Maksudnya kan itu mimpi terus duyung itu kan nggak nyata toh Pak. Jadi Iya. kayak kenapa nggak takut? Ya nggak takut aja. Terus kan tadi Bapak berarti 24 jam kalau malam di sini terus ya kan Pak? Iya. Terus keluarganya gimana Pak? Saya itu keluarganya di Panggang. Oh Panggang, Iya. berarti jauh Pak? Jauh, istri saya di sana. Saya punya anak 3. Oke. Terus itu setiap harinya kan Bapak nggak pulang? Itu pulangnya Ya berapa? kalau pulangnya saya setiap bulan kadang-kadang sekali. Terus keluarganya gimana Pak? Gak gimana-gimana atau gimana? Ya kadang yang anak saya ke sini gitu. Kalau Oh berarti saya nggak malah pulang, anaknya yang nengok. ya kadang yang ke sini. Tapi juga jauh sih Pak dari sini ke Panggang. Jadi kalau misalkan mau ngelaju itu kan juga capek. Iya. Tapi alhamdulillah saya udah bisa membeliin motor sama anak itu udah seneng. Ya berkat dari UGK ini juga. Jadi anaknya 3 ya Pak? Ya 3. Usianya berapa aja Pak? Yang Ya pertama itu udah lulus SMA, SMK Panggang. Udah lulus sampai sekarang ya istilahnya ya belum kerja ya ringan-ringan lah. Kalau yang kedua? Yang kedua ini masih kan yang kedua itu kembar. Oh kembar. Kembar. Cewek atau? Cewek. Oh cewek. Ya, ini masih SMA di Panggang kelas 2. Berarti itu jaraknya nggak jauh juga ya Pak? Enggak jauh. 1 tahun. 1 tahun. Terus mungkin Bapak kan selama di sini nih kan jadinya nggak deket nih sama anaknya. Iya. Gimana sih caranya biar supaya tetap mengontrol anaknya yang di rumah tapi bapaknya di sini? Ya. Gimana caranya Pak? Ya cuman WA pakai HP gitu, cuman pakai HP, konsultasi pakai HP. Kita menghubungi gitu. Tapi Kita mau minta sangu. pernah nggak sih Pak kayak pas 1 bulan full nih di sini terus kayak, duh aku kangen anakku gitu, pernah nggak sih? Ya pernah sekali ya. Terus langsung saya pulang? Pulang. Tapi juga susah sih Pak kalau misalkan rumah jauh terus pekerjaan di sini ya sebenarnya nggak jauh-jauh banget ya Pak. Iya. Cuman ya gimana lagi gitu. Heeh. Terus Bapak sekarang kan selama di UGK ini anaknya di rumah terus anaknya udah besar nih. Mungkin kayak perubahan apa sih dari anaknya? Kayak loh kok anakku kayak ngono kayak gitu. Mungkin ada rasa kayak kecewanya Bapak nggak deket sama anak atau itu kecewa Nah, enggak? justru enggak. Ya istilahnya saya malah seneng anak saya bisa maju sendiri gitu, punya anu sendiri, bakat sendiri. Punya bakat. Anaknya ada yang turun bisa nyanyi gitu nggak Pak? Ada. Oh ada. Memang semuanya Wah, bisa penari nyanyi. ya, Oh, menari. yang barep itu bisa gendang, Oh, campur sari, terus yang nomor 2 yang kembar itu yang 1 sekarang itu ngajar di pondok pesantren. Masya Ada Allah. ngajar ngaji gitu. Itu cewek semua Pak anaknya? Ya cewek semua. Walah. Tapi nggak kuliah Pak yang pertama itu? Yang Atau pertama? malah kuliah di UGK? Ya kemungkinan belum Oh, mau belum. kuliah juga. Mau cari kerja dulu. Mau cari kerja dulu. Terus tadi berarti keluarganya itu keluarga seni ya Pak? Ya alhamdulillah itu dari orang tua. Tapi itu dulunya kayak misalnya otodidak, misalnya kayak bisa sendiri atau dilesin atau apa gitu nggak Pak? Kelas seni? Iya les seni gitu. Enggak. Berarti Belum pernah. itu belajar sendiri. Belajar sendiri. Iya, belajar Tadi sendiri. yang pertama bisa nyanyi, Ya, yang kembar itu bisa nari. bisa nari juga. Kalau dari Bapak kan bisa nyanyi. Ya, Mungkin ada kayak tuntutan nggak sih buat anaknya kayak
kamu tuh harus bisa nari, kamu harus bisa nyanyi gitu nggak? Enggak, Oh, enggak. saya enggak pernah memaksa sama anak. Biar jalan sendiri. Nanti sampai di mana. Kalau Bapak bisanya nyanyi apa sih Pak? Kayak nyanyi, misalnya kayak nyanyi Hayangan Jawa atau nyanyi apa bisa nyanyi bahasa Inggris juga Pak? Saya dulu dangdut bisa, Alah, dangdut. keroncong bisa, pop apalagi. Pop apa Iya. aja Pak? Suka lagu apa Pak? Kalau pop tuh zaman dulu. Iya nggak apa-apa, saya nggak tahu Iya. tapi Pak. Ya kayak istilahnya kayak Desa Pramuria itu bisa. Kalau keroncong itu apa Pak? Kalau keroncong banyak. Ada Mahameru, itu keroncong Mahameru itu dulu saya itu lagu untuk lomba di UGK dulu. Waktu saya mewakili Universitas Gunung Kidul, kan Gunung Kidul kan ada lomba mencari bakat dalam apa? Kan baru hari HUT, acara HUT Kabupaten Gunung Kidul. Terus Yes. jenengan ikut. Saya ikut sama mahasiswa itu. Terus menang nggak Pak? Saya juara 3 tapi grup, bukannya saya sendiri, tapi masih ada mahasiswa yang ikut juga. Kan dulu kan ada dibagi 3 kategori pop tuh mahasiswa, keroncong juga, keroncong saya, dangdut ada temen mahasiswa. Saya bagian keroncongnya. Ada kenang-kenangan apa nggak sih Pak? Kayak kenang-kenangan tentang pas nyanyi kayak gitu, ada nggak sih kenangan? Kenangan kemarin dapat piala. Dapat piala. Piala saya taruh di Nah bisa nggak sih Pak? kampus 2. Minta tolong Mbak. Ini hasilnya dulu waktu saya pas manggung. Ini teman mahasiswanya ini. Saya perlihatkan ya Pak. Iya. Mohon izin Bapak. Ini waktu lomba apa Pak? Ini waktu lomba apa? Itu waktu lomba Kabupaten Gunung Kidul dalam acara Gunung Kidul mencari bakat. Oh. Itu kan ada tulisannya. Gak Ya. kelihatan ya Pak. Iya, ketutup itu, ketutup. Kalau yang ini Pak, wah ini cantik sekali nih. Ini yang mewakili ini. Oh, ini ini ada yang- ini ada dua mahasiswa yang menyanyikan kategori itu. Ini kategori campur sari sama pop, ini dangdutnya. Itu loh, terus Tapi saya ini cantik ya, Pak. Ini keroncongnya. siapa Pak namanya? Itu Mbak dari Lukanim yang kemarin datang ke UGK waktu Des Natalis dulu. Enggak kenal Mbak saya. Nita. Mbaknya sekarang Mbak siapa Pak? Mbak Lia. Oh iya, karena saya Lita gitu Pak. Mbak Lia. Itu Tapi tetangganya Mas Tri Sumang. Oh. Mas Tri Sumang. Tapi ini bagus loh Pak. Ini bisa punya Ini ada yang kenangan. foto Pak almarhum Pak Pat Madayana. Ya, yang moto ini, yang apresiasi sama saya. Pas saya ikut lomba dia Pak Pat juga ikut menemani gitu. Makanya ikut berduka cita sama Pak Pat. Lagu-lagu apa sih Pak yang disukai, kayak penyanyinya mungkin? Apa? Kayak penyanyi yang disukai Pak Udis ya Pak? Kayak favoritnya. Favoritnya saya Romai Rama. Wah, Romai Rama. Kalau almarhum Mantos itu jenengan tahu Pak? Mantos ada juga itu lagunya Itu suka, Mantos. Saya bisa mempelajari lagunya. Oh, saya gini-gini juga tahu kok Pak. Iya. Tapi nggak tahu lagunya. Iya. Kalau dari Mantos itu lagunya Ngimpi itu. Waduh, gimana itu Pak lagunya Pak? Boleh di-spill Ngimpi. sedikit gitu Pak? Ngimpi. Seripit itu dan selanjutnya. Bagus sih Pak suaranya. Mungkin kemampuan Bapak ini kan tadi dari kecil ya Pak. Iya. Terus Bapak itu termotivasi dari siapa penyanyi yang tadi Roma Irama itu, termotivasinya itu dari mananya? Maksudnya kayak mungkin dari skill nyanyinya atau dari pas manggungnya atau gimana?
Ya dari lagunya bagus itu loh, bernuansa Islam itu. Boleh nggak sih Pak, saya minta Bapak buat nyanyi sedikit aja nggak apa-apa? Ya. Mau kalau boleh mau nyanyi apa nih Pak? Kalau Apa? Bapak mau nyanyi di Yang sini. ini tadi, Yang apa Pak judulnya? yang Kidung Wahyu Kolosibu. Waduh, saya nggak tahu Ayo. lagunya. Aduh, itu serem nggak Pak lagunya? Enggak, Oh enggak. Saya nanti kalau serem gimana? Pakai Langsung di start. Jangan duduk aja Pak, Ya. duduk aja. yang kali itu yang kali. Lomba kesel ingsun lakune strunaya wara kelawan gak awa kang tur angkara senatan setan kentayangan tansah gawe rupeto hingga pupu sing jaman amatat ingsun ngira bekali wiso moko ngakahakan ing ponco sapan werepeng netra linembaran sikawalasan ingkang paring kamulyan titaing asang ayang nera Kiwando no kabu Samota pepepanen aku Kau maju datang kopi Zatkan amor kau mati Manunggaling kau kopi Tetap hati bakal ku mati Ngopi Engson tanpa piranti Subagyar ing sukma madu sari ning berwito Maneka warna prada bangun praja sampurna Sengko tidak moksa kau bentuk nyata sena ya sing rasa matika Amokiyo ating setyo pusaka kalima sata Ayo kita timustiko Satruning jiwaraka Baca mulya waskita Tiktoya bawa laksana Biar manding Sigra Ampuk cepok wuto Kan kena iswa panmawa Gagang bunga semringa Nandar ing waya-waya Satya tata sembata Wirotama katon sewu kartika Ketaman Wahyu Kolosibu Memuji ingsun kanthi suwita winong sekara kandha arum surat tubuhku mawon
Ginuang niat ingsun angitong saka kang luwur cipta ingsun yang agung rembesing sesno tondo wene rasa rasa ning ati kadya tirta kang suci kawetara coba mantra kondang dadi pepadang pawiwaing sang ayawanang Nawa dewa jawata kali sampika kawono prasida sitikara ing sasana asmara Sinarendra kala seka ini sudah sekono datang gingsir sewu Bagus banget ternyata. Itu arti lagunya apa sih Pak? Tadi. Tidak Kok tahu. kayaknya tuh ada yang mistis-mistis gitu loh. Iya. Kayak saya jadi merinding. Nah, itu teman-teman, ternyata itu di UGK tuh nggak cuma mahasiswa atau dosen aja, tapi dari pegawai itu juga punya keunggulan, punya bakatnya masing-masing. Nah, sebelum itu kan tadi Pak Udi udah cerita panjang lebar tentang yang hantu apa namanya tadi, duyung, terus duyung. tentang yang nyanyi. Nah, sekarang itu tugasnya teman-teman buat like, comment, dan subscribe, dan juga nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video dari Suara UGK Podcast. Nah, segitu dulu video dari saya dan juga Pak Udi. Semoga Pak Udi tetap sehat ya Pak, dan terus Alhamdulillah. bisa berkarir di Universitas Gunung Kidul. Ya, mudah-mudahan bakas maju jaya. Ya, amin.